Perkenalkan, nama saya Alfikrah Ramadjatria dengan NIM 121222017 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Adisya Alia Putri Iskandar dengan NIM 121222034 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Yuna Salabila dengan NIM 121222004 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kenalkan, nama saya Amir Akbar dengan NIM 121220039 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Rima Oktavia dengan NIM 12122200012 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo, perkenalkan, nama saya Adelia Nur Afifah, NIM 121220002 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri oleh arus listrik, maka timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Penerapan gaya Lorentz pada kumparan dialiri arus listrik. Kumparan dapat bergerak karena terdapat arus listrik di dalamnya. Suatu kumparan yang dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau yang dikenal dengan gaya Lorentz. Gaya yang dialami setiap batang konduktor atau penghantar listrik pada rotor atau kutub magnet, serta gaya Lorentz atau magnetiknya memiliki arah yang berlawanan kanan dan kiri, maka akan membentuk momen gaya dan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Rumus yang digunakan yaitu gaya Lorentz sama dengan induksi magnetik medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat dalam medan magnet dikali dengan sin alfa, yang dimana alfanya ini sudut yang diapit oleh kuat arus dan induksi magnetik medan magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kawat tembaga yang telah dililitkan, magnet, dan baterai. Kemudian peniti, gunting, dan selotip. Setelah semua bahan disiapkan, selanjutnya kita akan merakit praktikum yang akan kami lakukan, yaitu tahap pertama, rekatkan peniti ke satu buah batu baterai pada setiap ujungnya. Kemudian letakkan magnet di tengah-tengah batu baterai. Selanjutnya adalah lilitkan kawat sesuai panjang jarak kedua peniti. Masukkan kawat ke dalam lubang peniti. Kemudian amatilah kawat yang bergerak di atas magnet baterai tersebut. Hasil rangkuman atau hasil rancangan yang kami buat yaitu adalah ketika kumparan berada pada daerah medan magnet dialiri oleh arus listrik, maka menyebabkan perputaran pada kumparan tersebut. Kelebihan dari alat kami itu yang pertama adalah menggunakan bahan yang mudah dijumpai. Contohnya yaitu seperti baterai, kawat, kemudian ada selotip dan lain-lain, mudah dijumpai di toko terdekat. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tentang perancangan alat dengan waktu yang singkat. Dengan bahan-bahan yang mudah dijumpai, perancangan juga dapat berjalan dengan waktu yang singkat, tidak perlu memerlukan waktu yang lama dalam merakitnya. Kemudian yang ketiga yaitu murah dan terjangkau. Selain mudah dijumpai, alat-alatnya juga murah dan cukup terjangkau untuk dibeli. Kemudian prinsip gaya Lorentz terlihat dalam praktik kami. Selain ada kelebihan alat, kemudian ada kekurangan alat. Yang pertama, kekurangannya yaitu tidak tahan lama. Kemudian yang kedua yaitu kawat mudah memanas. Yang terakhir, besar gaya Lorentz terbatas. Kemudian saran kami dalam praktik kali ini yaitu perekat disarankan karet gelang karena lebih murah. Kemudian yang kedua, magnet lebih baik berbentuk
setengah lingkaran. Kemudian yang terakhir yaitu batu baterai sebaiknya divariasikan jumlahnya.